Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Fadilah dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Informatika dengan NIM 415250143. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester dengan membuat video penjelasan terkait pertanyaan ujian semester ini. Oke, kita langsung mulai dari P1. Oke, P1 itu soalnya disuruh jelaskan alasan masing-masing pemilihan konsep struktur data tersebut. Oke, ini satu saya memilih, ada tiga saya pilihnya, yaitu stack, list, dan dictionary. Alasannya adalah pencatatan barang masuk membutuhkan penyimpanan data stok yang teratur dan mudah diperbarui. Oke, kita lanjut kedua. Ini antrian distribusi barang kerak toko. Stack ya, struktur data yang saya gunakan adalah queue. Kenapa begitu? Alasannya itu adalah distribusi barang harus diproses sesuai permintaan, sesuai urutan permintaan agar adil dan teratur, tidak berantakan gitu. Yang mana ini menggunakan konsep first in first out. Artinya permintaan pertama diproses pertama. Itu kita langsung lanjut. Keuntungan menggunakan queue adalah itu: satu, distribusi lebih rapi; kedua, tidak ada antrean yang terlewat; dan ketiga, itu cocok untuk sistem gudang nyata. Oke, kita ke tiga, pembatalan transaksi terakhir alias return atau koreksi stok. Struktur data yang saya pilih itu stack. Alasannya karena pembatalan transaksi biasanya dilakukan pada transaksi akhir yang terjadi. Stack ini menggunakan konsep last in first out, yang berarti data terakhir masuk akan keluar pertama. Keuntungan menggunakan stack ini itu mempermudah undo transaksi, koreksi data lebih cepat, dan riwayat transaksi lebih aman. Oke, dan keempat, itu daftar stok barang dinamis. Struktur yang saya pakai itu linked list. Kenapa saya memakai itu? Karena jumlah barang di gudang supermarket selalu berubah-ubah. Seperti barang baru ditambahin, barang itu habis, bakal dihapus, stoknya berubah setiap saat. Ini linked list cocok karena ukuran datanya fleksibel, bisa apa aja tergantung kebutuhan masing-masing, dan mudah untuk menambahkan dan menghapus data. Keuntungan dari menggunakan linked list itu tidak perlu kapasitas tetap, yang itu cocok dengan ukuran fleksibel. Kedua adalah efisiensi untuk data besar, dan ketiga mudah dimodifikasi. Oke, yang kelima itu pengembangan sistem yang modular dan teratur. Struktur data yang saya pakai itu modularitas function atau modul. Alasannya, program dibagi menjadi beberapa bagian agar satu, mudah dipahami, mudah diperbaiki, dan mudah dikembangkan. Keuntungannya menggunakan modularitas itu: satu, kode lebih rapi; dua, mengurangi kesalahan program; ketiga, mempermudah maintenance; dan keempat, dapat digunakan kembali alias reusable, recyclable. Begitulah. Oke, kesimpulannya dari P1 ini, pemilihan data yang tepat menggunakan itu menjadi dosen adalah Oke, kita lanjut aja ke P2. Di P2 ini buatkan implementasi status di atas dengan program Python. Oke, kita masuk aja ke program Python. Ini sudah saya buat. Ini adalah program manajemen gudang yang menerapkan modularitas
stack, queue, dan list/dictionary untuk penyimpanan stok dinamis, antrian distribusi, undo transaksi. Itu yang sesuai dengan P1. Oke, ini pertama collection import di queue untuk mengambil dari library Python-nya. Ini modul buat pengingat saya nih, di queue dipanggil. Nah itu oke. Ini tab-nya, inputnya, jumlahnya dalam bentuk integer. Oke. Oke, seperti ini. Ini saya menggunakan banyak if else and elif. Oke, kita langsung run saja. Start. Oke, kita menu satu dulu, namanya misalnya jus mangga, jumlahnya 10. Kita tambah lagi apa ya, oke, kita rokok, jumlah barangnya itu stoknya sekitar 8. Oke, kita bakal pilih menu 2, itu tampilkan stok. Ini bakal kelihatan di sini. Jus mangga ada 10, rokok ada 8. Kita ketiga, kita minta saya ambil rokok, jumlahnya yang itu 5 seperti ini. Oke, udah dimasukkan antrian. Langsung kita ke menu 4, kita proses distribusinya. Sebanyak 5 berhasil diproses. Oke, hasil. Nah ini nomor 5 kita tampilkan antrian. Apakah ada antrian lagi? Antrian kosong, soalnya saya nggak input lagi. Kita tambah lah biar ada nih. Rokok lagi 1. Kita ketiga, jus mangga 3 dah. Nah kita akan lihat 5 ada antrian distribusi. Cara menghilanginya itu ke menu 4. Kita langsung lihat. Oke, ini diproses rokok dulu ya. Ini soalnya kita proses lagi. Kok udah antrian kosong, udah diproses semuanya. Oke, kita lanjut ke menu 6. Undo. Kita batalin jus mangga. Oke. Dan kita menu 7 keluar. Udah programnya selesai. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke P3. Oke, P3 saya itu akan jelasin pakai Word saja. Nah, ini analisis skenario program manajemen gudang. Ini data khusus kasusnya yang sudah diberikan. Barang masuknya 10 unit, A-nya 10, B-nya 5, C-nya 8. Permintaannya distribusinya rak 1, 2, dan 3. Akan aja terjadi kesalahan input, yaitu barang C. Nah ini saya gambarkan prosesnya. Itu yang pertama, A. Yang antrian distribusi menggunakan Q. Q ini menggunakan konsepnya itu first in first out, FIFO, yang berarti data yang masuk pertama akan diproses pertama. Yang sudah saya ditunjukkan di program Python tadi saya. Ini gambarannya depan, ini ada rak 1 di belakang. Nah setelah rak 2 masuk, ini rak 1, ini rak 2. Rak 2 nya ada di depan rak 1. Ini setelah rak 3 masuk, ya seperti ini. Nah di saat distribusinya sudah diproses, ini yang pertama kali yang akan keluar adalah rak 1.
karena queue ini menggunakan konsep first in first out, yang berarti karena rak satu ini masuk pertama kali, dia akan yang keluar pertama kali juga. Oke, ini penyimpanan histori menggunakan stack. Oke, stack. Kenapa menggunakan stack? Karena ini stack menggunakan konsep last in first out, yang berarti data terakhir masuk, yang masuk akan keluar pertama. Oke, ini histori saat barang ditambahkan. Barang A masuk dan barang B juga masuk. Nah, barang C akan masuk dan barang C bahkan berada paling atas karena dimaksudkan terakhir. Nah, stacklah tumpuk. Tuh. Nah, jika pembatalan transaksinya, barang mana yang dibatalkan? Ini dibatalkan yang C. Soalnya ini menggunakan last in first out. Alasannya kenapa menggunakan stack? Karena histori transaksi menggunakan konsep last in first out, berarti transaksi yang terakhir masuk akan dibatalkan terlebih dahulu. Urutannya begini: A masuk, B masuk, C masuk, maka C adalah transaksi terakhir, sehingga saat undo dilakukan, barang C akan dibatalkan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ketiga, ini bagaimana kondisi akhir stack jika barang C dibatalkan, barang A didistribusikan ke rak A. Oke, kondisi awal stok ini ada A 10 unit, B 5, C 8. Oke, karena undo dilakukan barang-barang C, berarti 8 dikurang 8, karena dibatalin bakal jadi 0, dihapus karena sudah tidak ada. Nah, stok setelah dihapus setelah undo barang C itu seharusnya ini akan terdaftar jadi terhapus atau 0 karena tidak ada nominal. Nah, di barang B, di bagian B ini ada barang A yang didistribusikan ke rak 1. Misalkan distribusi barang A sebanyak 1 unit ke rak 1. Nah, maka 10 dikurang 9 kurang 1, maka ini barang A akan tersisa 9 unit stoknya. Kondisi akhirnya seperti ini. Oke, C nya dibatalkan atau dihapus. Kesimpulannya, Q tweet digunakan untuk antrian distribusi barang karena distribusi diproses sesuai dengan urutan permintaan. Stack digunakan untuk histori transaksi dan fitur undo transaksi. Karena transaksi terakhir lebih mudah dibatalkan terlebih dahulu. Alur sistemnya seperti ini: barang masuk ABC, stacknya top CBA dari atas, undo C dibatalkan. Oke, kita akan lanjut ke P4, yaitu contoh kasus stok manajemen stok gudang supermarket, yang dimana P4 itu disuruh buat kesimpulan menurut saya berdasarkan 2 pertanyaan ini. Jelaskan bagaimana kombinasi stack, queue, dan linked list dapat membentuk sistem yang efisien. Oke, saya akan jawab pertanyaan 1 dulu. Oke. Sebentar. Oke, ini menurut pendapat saya, kombinasi dari stack, queue, dan linked list ini dapat membuat sistem yang lebih teratur, cepat, dan mudah dikelola karena setiap strukturnya memiliki fungsi yang berbeda tapi saling melengkapi. Ini ketiga ini saling melengkapi satu sama lain. Kita bahas di stack dulu. Stack digunakan untuk menyimpan histori transaksi, fitur undo,
atau bisa disebut dengan pembatalan. Ketiga, riwayat barang masuk dan keluar. Stok ini bekerja dengan prinsip last in first out, yang berarti data terakhir yang masuk akan diproses atau dibatalkan terlebih dahulu. Ya, itu sudah saya bahas. Yang kedua, queue. Queue ini kenapa digunakan? Queue ini digunakan untuk antrian distribusi barang, proses pengiriman barang ke rak supermarket, dan antrian permintaan dari kasir atau cabang. Ya, konsepnya sudah dijelasin tadi saya pakai link list. Ini digunakan pada penyimpanan stok secara dinamis, menambah atau menghapus data barang dengan mudah. Ini keuntungan kita menggunakan link list itu tidak perlu menentukan ukuran data di awal. Jadi lebih fleksibel untuk gudang dengan jumlah barang yang akan terus menerus berubah. Nah, jika ketiga ini digabungkan, maka queue akan mengatur proses distribusi, dan stack akan mengatur history dan undo transaksi dari customer. Link list itu digunakan untuk mengatur penyimpanan stok dinamis. Akibatnya, sistem guna kini bisa menjadi lebih efisien, mudah dikembangkan, cepat dalam pengolahan data, aman dari masalah transaksi atau kesalahan transaksi. Ini cocok banget untuk supermarket yang skalanya besar seperti hypermart. Nah, kita bahas nomor 2. Kita bandingkan penggunaan array versus link list dalam sistem skala gudang besar. Saya sudah buat tabel yang mana ini untuk menjawab P4 nomor 2 ini. Nah, untuk ukuran datanya array ini tetap, sedangkan link list ini dinamis. Ini array cocok jika digunakan stok barang itu sedikit, datanya jarang berubah, dan sistemnya sederhana saja. Nah, kelebihan menggunakan array itu akses data lebih cepat dan mudah digunakan. Namun itu ada kekurangannya, yaitu 1, sulit menambahkan data jika kapasitasnya penuh. Yang kedua, kurang fleksibel untuk digunakan data gudang besar yang skalanya besar seperti hypermarket seperti itu. Nah, link list ini cocok untuk gudang supermarket yang skalanya besar. Yang ini kita gunakan ini untuk datanya. Karena apa? Barang sering bertambah dan berkurang, sistem stoknya dinamis juga. Kelebihannya, ini penambahan datanya fleksibel, tidak perlu kapasitas tetap, tidak seperti array, dan efisien dalam perubahan data besar. Oke, kita bahas penambahan data. Selanjutnya, penambahan data. Array ini sulit jika penuh. Ini sudah disita bahas. Ini akan sulit untuk menambahkan lagi data jika stok barang, kapasitas stoknya sudah penuh. Dan sedangkan list ini mudah sekali karena dia fleksibel. Oke, penghapusan harus digeser datanya. Itu lebih lama daripada link list, yang mana itu link list kalau menghapus dalam penghapusan data itu lebih cepat. Oke, ketiga, penggunaan memori. Array ini itu menggunakan memorinya kadang boros, tergantung banyaknya data yang ada di stok barang. Nah, ini link list lebih fleksibel
karena itu bisa dinamis, bisa berubah-ubah, dan juga penghapusannya lebih cepat. Oke, akses datanya. Nah, ini kelebihan Array. Ini sangat cepat. Dimana ini berbanding terbalik sama Linklist yang lebih lambat untuk mengakses datanya. Dan ini kita Array ini cocok untuk data yang tepat. Dan juga sedikit yang sudah saya bahas sebelumnya, Linklist itu cocoknya untuk data yang sering berubah-ubah, yang seperti supermarket yang skalanya besar. Oke. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saya. Mohon dimaafkan.